Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga anak-anak semua pada pagi hari ini dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa belajar bersama tentang ilmu pengetahuan sosial untuk kelas 7 dengan materi fauna di Indonesia. Nah, anak-anak, untuk materi fauna di Indonesia ini nanti kita akan mempelajari tentang persebaran dan upaya melestarikan keragaman fauna. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang fauna di Indonesia, maka terlebih dahulu kita harus tahu peta konsepnya. Peta konsep yang pertama, keanekaragaman fauna Indonesia. Kemudian persebaran fauna Indonesia. Dan yang ketiga, upaya pelestarian fauna. Sekarang anak-anak, ibu persilahkan kalian untuk mengamati gambar berikut. Coba anak-anak perhatikan. Ada beberapa gambar hewan yang ada di dalam tampilan slide ini. Ini hewan yang pertama. Hewan yang kedua, hewan ketiga, hewan keempat, dan hewan yang kelima. Coba anak-anak perhatikan jenis-jenis hewan tersebut maupun nama dari hewan tersebut itu apa. Tentunya anak-anak sudah tahu karena hewan-hewan itu sudah sering dipelajari di waktu anak-anak duduk di bangku sekolah dasar. Selanjutnya, ini hewan yang bentuk fisiknya itu sangat besar. Hewan ini mempunyai ciri khas yaitu berbelalai panjang. Hewan apakah ini? Nah, tentunya anak-anak tidak asing juga dengan hewan itu. Ini juga termasuk hewan yang berukuran fisik cukup besar. Hewan ini mempunyai ciri khusus. Ini mempunyai cula. Nah, kira-kira hewan apa ini anak-anak? Nah, ini selanjutnya ada lagi gambar hewan. Anak-anak silahkan mencermati dan disebutkan itu hewan apa. Nah, setelah tadi kita itu melihat beberapa contoh gambar yang telah ibu tayangkan dari slide di atas, sekarang kita akan mempelajari tentang pembagian fauna yang ada di Indonesia. Untuk pembagian fauna ini kita bedakan menjadi 3 daerah atau kita bagi menjadi 3 daerah. Yang pertama itu adalah fauna wilayah Indonesia Barat. Nah, ini wilayah Indonesia Barat. Kemudian bagian yang kedua wilayah Indonesia Tengah. Ini fauna wilayah Indonesia Tengah. Dan yang terakhir itu adalah fauna wilayah Indonesia Timur. Nah, dari masing-masing daerah ini dibatasi oleh sebuah garis. Ya, ini untuk membedakan aja itu termasuk fauna tipe mana gitu. Jadi untuk fauna tipe Indonesia Barat dengan fauna tipe Indonesia Tengah itu dibatasi dengan garis yang diberi nama garis Wallace ini. Perhatikan anak-anak, ini garis tebal warna hitam ini disebut garis Wallace. Kemudian untuk pembagian wilayah fauna Indonesia Tengah dengan fauna Indonesia Timur, ya, ini dibatasi dengan suatu garis, ya, ini batasnya antara fauna tengah dengan fauna timur. Ini dibatasi dengan sebuah garis ini yang ini dinamakan dengan garis Weber. Anak-anak harus bisa membedakan antara garis Wallace dan garis Weber.
Ingat ya anak-anak, tidak boleh keliru atau tidak boleh terbalik ya. Untuk selanjutnya, simpulan materi tentang keanekaragaman fauna ini terjadi karena adanya persebaran. Sekali lagi, keanekaragaman fauna terjadi karena adanya persebaran. Faktor pendukung persebaran itu apa saja? Nah, yang pertama, faktor pendukung persebaran itu adalah faktor geologis. Yang kedua, faktor geografis. Yang ketiga, tekanan populasi. Yang keempat, perubahan habitat. Nah, untuk persebaran fauna di Indonesia, ini kita kotak-kotak atau kita bagi-bagi ya. Ada 3 tipe tadi ya. Tipe Asiatis atau tipe Asia atau tipe Indonesia bagian barat. Kemudian tipe peralihan atau tipe Indonesia bagian tengah. Yang ketiga, tipe Australis atau tipe Indonesia bagian timur. Untuk ciri-ciri tipe Indonesia bagian barat antara lain, banyak binatang menyusui berukuran besar. Tidak dijumpai binatang berkantung. Tidak banyak jenis burung warna-warni. Banyak terdapat tipe kera. Banyak jenis ikan tawar. Nah, itu merupakan ciri-ciri fauna tipe barat. Anak-anak, ini adalah contoh hewan atau fauna tipe barat. Nah, menginjak materi berikutnya, ciri-ciri fauna tipe peralihan. Nah, ini terdapat hewan langka, kemudian hewan endemik, kemudian ada yang tipenya itu mirip dengan tipe Australia karena ini bagian peralihan atau di wilayah tengah, jadi sebagian ada yang mirip Australia, sebagian ada yang mirip Asia. Kemudian ada binatang yang sebagai sisa dari hewan purba. Lihat gambar ini anak-anak, ini adalah contoh hewan tipe tengah atau peralihan. Sedangkan untuk ciri-ciri fauna atau hewan tipe Indonesia Timur atau Australis itu antara lain banyak binatang berkantung, banyak jenis burung warna-warni, ikan air tawar jumlahnya terbatas, tipe ikan laut kebanyakan berbentuk bulat lonjong. Ini adalah contoh hewan tipe Australis atau tipe Indonesia bagian timur. Setelah kita mengetahui beberapa tipe hewan yang ada di Indonesia, sekarang kita akan mempelajari tentang upaya pelestarian fauna di Indonesia. Ya. Yang pertama, adanya konservasi alam yaitu Suaka Margasatwa. Kemudian, menjaga keragaman genetik dengan cara diternakkan. Kemudian memperbaiki kondisi hutan. Dan yang terakhir, tidak melakukan perburuan secara liar. Nah, sekarang kita lihat di sini anak-anak.
penyebab punahnya fauna di Indonesia. Apa saja itu faktor penyebabnya? Yang pertama, adanya perburuan secara liar. Ya. Perburuan secara liar ini jelas menyebabkan punahnya fauna di Indonesia karena hewan-hewan tersebut diburu secara liar, tidak pakai aturan, sehingga banyak hewan yang spesiesnya itu punah karena tidak bisa dilestarikan lagi kelangsungan hidupnya. Kemudian adanya pembakaran hutan. Pembakaran hutan itu menyebabkan semua kehidupan yang ada di dalam hutan itu akan punah, baik itu tumbuhan ataupun hewan. Makanya pembakaran hutan ini merupakan salah satu penyebab punahnya fauna di Indonesia. Faktor penyebab punahnya fauna di Indonesia yang lain yaitu adanya eksploitasi. Eksploitasi ini menyebabkan punahnya beberapa fauna yang ada di Indonesia. Makanya eksploitasi ini dilarang oleh pemerintah. Kemudian penyebab yang lain adalah adanya polusi lingkungan. Beberapa faktor ini itu merupakan penyebab punahnya fauna di Indonesia. Maka kita sebagai generasi penerus bangsa harus pandai untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup kita, menjaga kelestarian fauna di negara kita, agar fauna atau hewan-hewan tersebut tidak akan punah. Jadi masih bisa kita lestarikan habitatnya. Kiranya anak-anak, hanya itu saja materi yang Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini tentang fauna di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa mempelajari materi fauna di Indonesia ini dengan membaca buku paket ilmu pengetahuan sosial untuk SMP kelas 7. Jika ada salah kata, salah ucap dari Ibu yang tidak berkenan di hati anak-anak semua, Ibu minta maaf yang setulus-tulusnya. Dan Ibu berdoa senantiasa kepada anak-anak semua agar anak-anak menjadi anak yang sukses, anak-anak yang berhasil membangun negeri Indonesia ini di era yang akan datang. Dan tentu saja kita semua berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir dari negara Indonesia dan kita bisa kembali berkumpul bersama, belajar bersama di ruang kelas seperti biasanya. Akhirnya, tidak banyak yang Ibu sampaikan di sini. Ibu sampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada anak-anak yang telah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Cukup sekian dari Ibu dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.